teori komunikasi itu banyak, tapi Iya. sebenarnya sama-sama memperhatikan siapa yang menerima, siapa yang menyampaikan, dan media apa yang digunakan. Itu yang paling sederhana. Nah, kalau teman-teman mau lihat teori komunikasi, saya sarankan yang paling mudah misalnya itu ada metode komunikasi AISAS. Iya. Nah, contoh ya, kita sudah menentukan AISAS kan, kita sudah menentukan siapa pendengar kita, dan Iya. kita sudah tahu kita adalah orang yang menyampaikan, dan kita sudah tahu medianya seperti apa. Nah, dalam setiap tahapan itu ada aktivitas-aktivitas yang berbeda. AISAS itu kan stand for attention, interest, search, lalu kemudian action, lalu kemudian share. Iya. Nah, kalau kita lagi bahas untuk mencari attention nih, maka kita jangan pikirin dulu kontennya apa. Iya. Kita mikirin dulu ini yang heboh seperti apa. Iya. Kita mikir dulu gimana caranya can be seen, bisa terlihat. Kalau nggak jadi yang paling tinggi, jadi yang paling terang, jadi yang paling pertama, jadi yang paling besar, jadi yang paling aneh, gitu kan ya. Makanya Refli Harun Attention. gebrak meja dulu. Nah, itu attention. Maka semua soto gebrak tuh attention kan itu kan ya. Iya. Mereka pengen diperhatikan, mereka buat suara, mereka buat noise dan segala macam. Nah, berarti jangan mikirin konten dulu. Nah, ketika kita bicara interest, maka kita bicara emosional. Maka kita nggak bicara lagi tentang bagaimana untuk menarik perhatian orang, tapi bagaimana agar orang tuh tertarik pada kita. Interest itu adalah bagian emosional. Kalau ini bukan bagian emosional, ini bagian orang tahu aja. Nah, jadi kalau misalnya attention tuh menjawab pertanyaan what, kalau ini sudah menjawab pertanyaan, sudah masuk ke why. Iya. Kenapa aku harus follow kamu? Kenapa aku harus dengerin kamu dan segala macam? Nah, ini berarti masuk interest. Nah, kalau dia sudah masuk ke action, maka ke search misalnya, maka kita bukan berbicara lagi tentang attention dan interest, kita udah berbicara tentang referensi. Iya. Dan seterusnya. Nah, maka setiap tahapan ini ada aktivitas sendiri-sendirinya termasuk dalam dakwah. Dan jawabannya adalah jawaban daripada pertanyaan tadi, apakah efektif atau tidak? Efektif atau tidak itu bukan hak kita, tapi hak yang dengerin. Oke. Nah, kalau yang dengerin ini semakin banyak, maka itu efektif. Oke. Kalau yang dengerin ini semakin memahami, itu efektif. Dan saya mengukur dari situ.